Halo, selamat malam semua. Hari ini 3 Juni 2020, saya akan kembali melanjutkan ulasan fundamental bagian kedua Krakatau Steel tahun 2020. Oleh karena itu, bagi teman-teman mungkin yang belum menyaksikan video ulasan fundamental bagian pertamanya, maka harap menyaksikan terlebih dahulu, ya, agar tahu apa yang saya informasikan dan yang saya jelaskan pada video part kedua ini. Oke, seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa pada video part 2 kali ini, saya akan menjawab dua pertanyaan, ya. Yang pertama adalah bagaimana prospek dan strategi manajemen baru untuk memperbaiki kinerja perusahaan ini ke depannya. Yang berikutnya adalah apakah benar pada kinerja kuartal 1 2020, Krakatau Steel sudah berhasil membukukan laba untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Krakatau Steel selama 8 tahun terakhir ini terus-menerus mengalami kerugian, ya. Oleh karena itu pertanyaan nomor 3 ini menjadi pertanyaan yang mungkin ada di banyak benak pelaku pasar, ya. Sedangkan pertanyaan berikutnya 4 dan 5 akan saya berikan ulasan dan jawabannya pada video part 3 berikutnya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke ulasannya. Hal pertama yang akan saya sampaikan adalah prospek dari industri besi baja itu sendiri, Bapak Ibu, ya. Dari data yang saya dapatkan bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 sampai 2025 maka diperkirakan pertumbuhan industri besi baja di negara ASEAN adalah sekitar 4,8% per tahun. Di mana untuk Indonesia sendiri itu diperkirakan akan bertumbuh di mana sekitar level 5,7%. Ya, bukan yang tertinggi di ASEAN, kita masih kalah dari Filipina, ya. Namun ini sudah merupakan demand yang cukup baik. Artinya industri besi baja Indonesia akan terus berkembang karena Indonesia masih terus mengalami era pertumbuhan, ya, di mana pembangunan konstruksi infrastruktur itu secara masif dilakukan. Meskipun kita tahu pada 2 tahun terakhir ini mungkin agak sedikit tertunda, ya, atau agak sedikit mengalami penurunan. Namun kalau misalkan nanti kondisi sudah normal kembali, ya kita sama-sama yakin bahwa industri besi baja juga akan kembali meningkat karena demand untuk sektor konstruksi juga akan kembali membaik, ya. Dari data yang saya dapatkan berikutnya adalah mengenai konsumsi baja global, ya Bapak Ibu. Bagaimanapun peran dari atau kontribusi dari Cina itu sangat besar, Bapak Ibu, ya. Dari data yang saya dapatkan tahun 2016 ini bisa dilihat bahwa dari tahun 2013 itu ketika Cina mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada ekonomi mereka, ya, di mana mereka menggenjot pertumbuhan infrastruktur secara besar-besaran. Hal ini mendongkrak permintaan besi baja, ya. Di mana dari data tersebut kita ketahui bahwa 50% konsumsi baja itu dikontribusikan oleh industri konstruksi. Nah, oleh karena itu harusnya harapan itu ada di Indonesia juga, Bapak Ibu, ya. Cuma memang mungkin 2 tahun terakhir ini agak sedikit kurang. Namun kalau misalnya nanti pandemi ini sudah agak membaik, Bapak Ibu, sehingga sektor konstruksi bisa up kembali, ya, hopefully kita yakin bahwa industri besi baja Indonesia akan kembali meningkat juga, karena demand juga pasti akan kembali bertambah, ya. Apalagi jika akhirnya pembangunan ibu kota baru kembali dilanjutkan dan berhasil dengan baik, maka saya yakin, ya, kita cukup yakin bahwa permintaan industri besi baja ini mungkin akan meningkat dengan signifikan. Karena bagaimanapun konsumsi baja Indonesia ini kalau dari data yang didapatkan baru sekitar 49 kg per kapita, Bapak Ibu, ya. Di mana hal ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhannya itu masih sangat tinggi, ya, antara permintaan sama konsumsi baja. Asalkan tentu didukung dengan berbagai macam aturan, ya, dari sisi regulator, dan juga dalam hal ini adalah Krakatau Steel sendiri masalah internalnya itu harus selesai, ya, karena mereka juga punya masalah dalam hal efisiensi. Nah, ini yang menjadi tugas dari manajemen baru untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, ya. Oke, baik, saya akan paparkan strategi perbaikan kinerja keuangan dari Krakatau Steel yang dipaparkan oleh manajemen baru. Oke, dari sumber yang saya dapatkan ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada tahun 2019 sampai 2020, maka fokus dari manajemen Krakatau Steel adalah meningkatkan daya saing biaya dari Krakatau Steel. Kenapa seperti itu? Karena Krakatau Steel, seperti yang saya sampaikan pada ulasan sebelumnya, ini memiliki beban hutang yang sangat besar. Dan ini mengganggu pembiayaan yang ada di mereka, gitu. Mengganggu cash flow mereka, Bapak Ibu, ya. Sehingga yang akan dilakukan adalah restrukturisasi hutang ini akan selesai pada tahun 2020. Tujuannya adalah agar beban keuangan ini dapat menurun dalam jangka panjang sehingga mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ya, jelas ini merupakan langkah yang sangat krusial untuk dijalankan, ya. Jadi ini harus selesai tahun 2020 ini, Bapak Ibu, agar perjalanan keras ke depannya bisa jauh lebih smooth. Kenapa? Karena selama ini mereka sangat sulit membiayai modal kerja mereka. Oleh karena itu terus-menerus mengambil pinjaman baru. Kalau misalkan hal ini bisa selesai, bisa merubah tenor jangka pendek menjadi jangka panjang, otomatis ketika mereka bisa menghasilkan profit ataupun cash, mereka bisa membiayai operasional mereka secara mandiri. Ya, itu yang kita harapkan. Seperti itu, ya. Nah, hal ini sudah berjalan, Bapak Ibu, ya. Jadi hal ini sudah berjalan, programnya sudah berhasil dilakukan, di mana
hutang jangka pendek yang bernilai sangat besar itu berhasil dirubah atau direstruktur menjadi hutang dengan tenor jangka panjang, ya, yaitu sebesar selama 9 tahun kalau saya tidak salah, itu dengan bunga yang rendah, Bapak Ibu. Nah, ini langkah yang sangat brilian, langkah yang sangat baik, di mana hal ini akan menjadikan Krakatau Steel memiliki cash flow yang sehat, ya, sehingga dia bisa lebih leluasa untuk menjalankan perusahaannya dan untuk menjalankan berbagai macam rencana bisnisnya. Khususnya lagi adalah dia bisa menjalankan kembali pabrik-pabriknya, Bapak Ibu, ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Pabrik itu harus beroperasi agar dia bisa mendapatkan margin yang lebih baik. Oke. Nah, fakta-fakta berikutnya ini yang saya dapatkan dari annual report mereka pada tahun 2018. Di sini juga ternyata sudah ada perubahan, ya, dari regulasi Menteri Perdagangan yang tahun 2022 tahun 2018 sudah berhasil dirubah dengan nomor 110, ya, di mana dengan kebijakan ini maka dikembalikan ketentuan pemeriksaan impor. Jadi sekarang ini akan dicek lebih lanjut nih barang-barang impor yang sebelumnya saya utarakan bahwa ini digunakan celahnya oleh beberapa importir baja, ini akan diketatkan lagi pengecekannya, sehingga harapannya adalah tentu baja-baja impor atau baja-baja yang kita sebut dengan tidak ilegal, yang ilegal seperti itu ya akan berkurang, sehingga otomatis konsumsi baja dari sisi impor akan menurun, Bapak Ibu, ya, sehingga daya saing dari industri besi baja kita di lokal akan meningkat seperti itu, ya. Beberapa hal juga yang menjadi bagian dari strategi manajemen adalah salah satunya adalah poin B yang bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu adalah pengoperasian kembali proyek-proyek strategis mereka, ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mereka ini menghentikan beberapa proyek-proyek andalan mereka, ya, yang sebenarnya jika proyek itu berjalan dengan baik pasti akan dapat menurunkan cost of production dari Krakatau Steel dan juga dapat menurunkan berbagai macam biaya mereka. Ya, tentunya akan bisa memboost margin keuntungan bersih dari Krakatau Steel, ya. Nah, oleh karena itu kalau ini bisa dilakukan, ya, pengoperasian proyek strategis dan juga mungkin perampingan anak usaha yang kita ketahui bahwa selama ini Krakatau Steel punya anak usaha itu sangat banyak, Bapak Ibu, ya, dimana ini usahanya banyak yang tidak related dengan core bisnis perusahaan. Jadi tentu akan lebih baik kalau misalkan itu di merger dengan anak BUMN lain, dimana Krakatau Steel tetap memiliki saham di situ, sehingga dia tidak akan banyak perlu memikirkan anak usahanya tersebut, cukup fokus pada core bisnisnya, tapi tetap bisa mendapatkan profit, ya, profit yang disumbangsi dari entitas anak usaha tersebut, ya. Jadi dia bisa fokus, tidak terlalu memusingkan terhadap mungkin kinerja keuangan dari anak usaha yang mungkin yang merugi, ya, karena nggak semua anak usaha itu untung. Jadi kalau misalkan di merger ya tentu akan lebih baik dengan catatan bahwa mergernya juga sehat, gitu, Bapak Ibu. Nah, yang paling penting adalah proyek-proyek strategis itu, Bapak Ibu, ya, itu harus dijalankan karena itu sudah mengeluarkan investasi yang sangat besar dengan menggunakan hutang. Jadi kalau tadi restruktur sudah berhasil, namun nantinya ujung-ujungnya proyek-proyek mereka mandat lagi, ya lama-lama keras harus ngambil hutang lagi. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya kembali lagi sama seperti sebelumnya, mengulang lagi prosesnya. Nah, hal itu tentu harus dihindari, Bapak Ibu, ya. Nah, itu yang kita perhatikan bagaimana progres dari perkembangan ini. Oke, sekarang saya rasa cukup untuk pemaparan mengenai prospek dan juga strategi dari manajemen. Sekarang kita akan melihat konfirmasinya pada laporan keuangan kuartal 1 2020, ya. Dimana pada segmen pertama ini saya akan mulai dari bagian neraca tentunya. Oke, di sini bisa Bapak perhatikan bahwa di bagian aset lancar ini mengalami penurunan, ya, dari 690 ke 593, Bapak Ibu, ya. Di sini turun sebesar 14%, di mana penurunan terbesar ini dikontribusikan oleh pos kas dan setara kas yang turun sebesar 48%, ya. Kalau saya ulik lebih lanjut, ini terjadi karena apa? Ya, ternyata karena mereka melakukan pembayaran, Bapak Ibu. Keras melakukan pembayaran utang jangka pendeknya, jangka panjang juga beban bunganya. Dan ini merupakan langkah yang bagus, ya. Jadi keras mengarah ke perbaikan, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka udah mendapatkan jalannya, sekarang mereka tinggal mengeksekusi dan ini sudah jalan, Bapak Ibu, sudah terbukti bahwa mereka membayarkan kas yang mereka punya untuk menekan beban keuangan ini, ya. Ini terlihat dari fokus apa yang ada di arus kas aktivitas pendanaan dari Krakatau Steel. Oke, sekarang bagaimana dengan aset tidak lancarnya? Ya, ini juga mengalami penurunan, Bapak Ibu, ya. Jadi aset tidak lancarnya secara total mengalami penurunan, sehingga secara total aset juga mengalami penurunan. Ya, ini masih wajar sih karena perusahaan ini masih sakit, Bapak Ibu, sampai sekarang, ya. Belum benar-benar baru dalam tahap pengobatan, mungkin belum masuk dalam tahap pemulihan, ya, mungkin baru awal-awal fasenya. Oleh karena itu pasti asetnya normali akan semakin menurun. Nah, kalau dari sisi kontribusinya, aset tidak lancar menurun sebesar 10%, di mana kontribusi terbesar penurunan pada pos aset tetap adalah sebesar 11%. Nah, apakah itu? Mari kita lihat lebih lanjut, ya. Di sini saya dapatkan di bagian aset tetap di sini, saya dapatkan sebuah insight menarik, ya, Bapak Ibu, di mana Krakatau Steel melakukan revaluasi aset pada aset tanah mereka.
ya. Tapi menariknya adalah ini justru nilainya turun Bapak Ibu. Nah, kita tidak tahu untuk apa, namun secara umum yang saya pahami adalah kalau melakukan revaluasi aset seperti ini pasti ada tujuan untuk penjualannya, ya. Tapi di sini malah nilainya turun. Ya mungkin ini merupakan strategi lagi dari manajemen ya. Kita tidak tahu, kita hanya berandai-andai ini dijual supaya mereka mendapatkan cash lagi, mereka bisa bayar utang lagi. Ya, kalau which is ini dilakukan, ini jelas-jelas sangat baik Bapak Ibu. Ya, fakta yang kedua yang kita dapatkan dari catatan ini adalah progres aset dan penyelesaian mereka sangat-sangat rendah. Ya, jadi hanya sekitar 1% kalau saya hitung di kuartal 1 ini. Ya, berarti mungkin memang terlihat fokusnya dijalankan satu-satu. Ya, hutang dulu diselesaikan, mungkin nanti baru dia merunningkan atau men-speed up progres penyelesaian proyek-proyeknya. Karena di kuartal 1 sangat ya bisa dikatakan tidak ada penyelesaian Bapak Ibu, ya, plus minus aja. Oke. Yang menariknya adalah mungkin bagi yang belum paham ya, bahwa ternyata akumulasi penyusutan dan penurunan nilai dari Krakatau Steel ini sangat besar Bapak Ibu. Lebih besar dari 50%. Ya, artinya kalau perusahaan ini terus-menerus tidak mampu berekspansi, tidak ada perubahan atau pembangunan pabrik baru, peremajaan mesin baru, penambahan produksi dan sebagainya, ini lama-lama Krakatau Steel nilai asetnya akan terus menurun Bapak Ibu. Book value-nya akan semakin mengecil. Lama-lama perusahaan ini bisa tidak bernilai. Ya, oleh karena itu ini tidak bisa dibiarkan. Harus dilakukan upaya penyelamatan. Karena ini akumulasi penyusutannya sangat besar ya Bapak Ibu ya. Jadi memang mereka harus terus melakukan peremajaan alat, peremajaan sistem, peremajaan mesin. Ya memang tentu perlu capex, perlu uang. Nah ini yang makanya sumber masalah di keras adalah uangnya yang kurang Bapak Ibu. Ya. Nah mungkin Bapak Ibu yang sudah melihat video analisa pertama masih ingat mengenai hot strip mill HSM 2 ya, di mana di sini diinformasikan per 31 Desember 2019 progresnya adalah 56% Bapak Ibu ya. Namun saya menemukan catatan menarik di sini. Ternyata progres HSM 2 pada kuartal 1 2020 ini baru 94% Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu nih, ini kenapa bisa malah mundur gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan insight-nya adalah ini baru akan selesai pada semester kedua tahun 2020 Bapak Ibu ya. Ya, kita mungkin berharap aja yang positif. Artinya kalau misalkan ini selesai pada semester kedua, minimal secara estimasi kita, ekspektasi kita, kuartal 3 dan keempat seharusnya revenue keras akan semakin membaik. Kenapa? Karena ini yang dijual adalah produk HRC, ya, produk andalan mereka untuk segmen otomotif. Tentu dengan catatan pandemi COVID ini harus mereda Bapak Ibu, harus lebih baik sehingga demand otomotif juga kembali meningkat. Oke. Baik, berikutnya pada bagian liabilitas, ya, ini juga hal yang menarik Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini sudah terkonfirmasi Bapak Ibu ya. Jadi hutangnya yang pada tahun 2019 Desember ini sebesar 2 miliar dolar, 2,4 miliar dolar, sekarang turun menjadi 800-an ribu aja, 806 ribu dolar ya. Nah, di sini signifikan sekali pada poin 24 pada hutang tempo jangka pendek ini turun ya. Jadi ini sudah merupakan konfirmasi dari apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ini memang sudah direstruktur Bapak Ibu ya. Di mana hutang lancar ini turun sebesar 67%, kontribusinya dari restrukturisasi hutang jangka pendek tadi yang diperpanjang. Nah pertanyaannya, kemana angka itu? Kemana pos itu? Namanya restruktur tentu akan diganti kan Bapak Ibu, di-replace dengan hutang baru. Nah ini dialihkan ke hutang jangka panjang ya Bapak Ibu, yang tadi saya sebutkan di awal bahwa tenornya menjadi 9 tahun ya, dengan bunga yang sangat rendah ya, dimana ini sudah dilakukan dan berhasil ya. Tentu ini kita masih memberikan sebuah apresiasi bagi Krakatau Steel karena ini merupakan langkah nyata perbaikan kesehatan keuangan dari Krakatau Steel. Oke? Jadi ini Bapak Ibu tinggal kita ikutin saja, rekan-rekan semua tinggal kita ikutin saja ke depannya seperti apa. Jika tahap 1 ini pembersihan atau restrukturan ini berjalan dengan baik, tentu harapan kita berikutnya adalah masalah efisiensinya, gitu ya. Efisiensi juga masalah revenue. Nah, itu yang mesti kita perhatikan lebih lanjut. Oke, ini adalah good job untuk keras ya. Kita harus berikan apresiasi untuk itu. Oke, bagian berikutnya masih di balance sheet. Ini juga ada hal menarik yang saya temukan ya, di mana kita ketahui bahwa Krakatau Steel membukukan laba Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok malah kalau laba nilai ekuitasnya justru mengalami penurunan Bapak Ibu? Nah, kalau dilihat di bagian saldo laba ditahan, itu dari angka minus 2311 sudah menurun menjadi minus 2237 Bapak Ibu ya. Ini sudah benar, artinya sudah berkurang. Namun, kalau diperhatikan di atas, di bagian penghasilan komprehensif lain, ini angka 1453 itu malah menurun ke 1216. Nah, ini apa sih? Nah, ini sebenarnya adalah revaluasi aset tadi Bapak Ibu. Karena dia mengalami penurunan nilai, maka di pos dari ekuitas akan didebit turun ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu dapatkan di penghasilan komprehensif lain, informasinya itu sudah disebutkan ya. Jadi jelas angkanya dihasilkan dari situ Bapak Ibu, dari defisit revaluasi aset, selisih kurs dan juga lain-lain. Jadi meskipun keras masih ada labanya, namun karena ada defisit revaluasi aset,
maka justru ekuitasnya mengalami penurunan Bapak Ibu. Nah, otomatis ini kita masih harus perhatikan lagi ya, karena nilai bukunya terus mengalami penurunan. Ya semoga dengan rencana, kita nggak tahu ya, hanya berasumsi bahwa aset tanah itu dijual, nah mungkin nanti ke depannya tidak akan ada lagi. Jadi ini mungkin hanya one off loss aja. Itu yang kita harapkan. Oke, baik, saya rasa cukup untuk bagian neracanya. Sekarang kita masuk ke bagian laba rugi. Ya, ini merupakan tampilan dari laba ruginya Krakatau Steel pada kuartal 1 2020. Ya, terlihat di sini bahwa revenue mengalami penurunan Bapak Ibu. Namun menariknya beban pokoknya mengalami penurunan. Beda dengan apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau saya hitung ya, pendapatan menurun 25%, namun beban pokoknya justru menurun lebih besar lagi, sebesar 36%. Ya, sehingga ini bisa meningkatkan kontribusi dari GPM yang dari level 2% pada tahun 2019 menjadi 17% pada kuartal 1 2020. Ini merupakan sebuah langkah yang sangat baik Bapak Ibu. Ya, meskipun revenue menurun, tapi margin laba brutonya meningkat. Yang artinya proses efisiensi di internal, proses penghematan biaya produksi itu berjalan dengan baik. Ya. Nah, mungkin akan saya sorot sedikit, memberikan knowledge juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini ada pendapatan operasi lainnya yang dibukukan di laporan laba rugi keras ini, bahwa nilainya sebesar 30.600.000 US dollar ya. Ini isinya adalah penjualan atas persediaan yang dimiliki oleh keras ya. Dimana seharusnya ini hanya merupakan one time gain Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Ini hanya merupakan pendapatan yang satu kali harusnya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ini bukan pendapatan dari operasi Krakatau Steel itu sendiri ya. Ini nanti akan berimpact pada kalkulasi nilai wajar kita, oke? Pada video berikutnya. Oke, perhatikan juga nih pos rugi dan laba selisih kurs Bapak Ibu. Di sini cukup signifikan ya, angkanya sekitar 114.000 miliar dolar. Sayangnya saya tidak mendapatkan catatan atas itu, namun bisa kita estimasikan berdasarkan pengalaman. Ini adalah perubahan nilai saja dari persediaan Krakatau Steel dan juga tentu saja dari penjualan mereka yang memang dalam mata uang asing. Karena kita ketahui bersama dalam periode kuartal 1 Januari sampai Maret 2020, Krakatau Steel mata uang dolar itu mengalami penguatan yang signifikan ya, otomatis pasti akan berimpact positif terhadap laba kurs Krakatau Steel. Justru kalau IDR menguat, laba kurs ini akan menurun ya. Ini tentu akan menjadi satu faktor juga yang mesti diperhatikan, bahwa di kuartal kedua itu IDR sudah menguat. Ini juga akan menurun Bapak Ibu. Jadi bisa kita perkirakan, maka kita belum bisa mendapatkan hal yang pasti di kuartal kedua. Kita masih harus melihat lebih lanjut seperti apa. Oke, berikutnya bagian akhir dari laba rugi, yaitu di bagian pencatatan laba rugi kepada entitas induk ya. Ini jelas terbukti profit Bapak Ibu ya, dari minus 62 menjadi plus 74, di luar dari apa yang saya mention di atas. Nanti kita akan konfirmasikan kembali kalkulasinya pada video 43 ya. Di sini jelas laba bersihnya meningkat 200%, diikuti juga dengan peningkatan EPS dari rugi tahun 2019 menjadi untung dalam EPS dalam 0,0038 dalam dolar penuh ya. Kalau kita konversikan dari rate yang kita dapatkan dari laporan keuangan, maka kita bisa dapatkan angkanya sebesar 57,59 perak Bapak Ibu ya. Nah, dan ini kalau kita annualiskan seperti apa? Nah, maka kita akan dapatkan PI keras hanya 0,88 kali saja ya. Apakah ini murah dengan harga penutupan 24? Belum tentu Bapak Ibu ya. Tunggu konfirmasinya, kita akan cross check lebih lanjut, kita akan konfirmasi lebih lanjut kalkulasinya pada video part 3 berikutnya, karena ini baru statement awal saja. Oke, namun positifnya ini jelas good result Bapak Ibu ya. Bagaimanapun ini dihasilkan dari efisiensi keras, itu jelas ya. Karena akhirnya selama 8 tahun terakhir keras mampu membukukan laba. Ini jelas sinyal yang baik ya, sinyal sebuah perusahaan yang mengalami turnaround. Cuman belum sustain Bapak Ibu. Kita masih harus ikutin terus ceritanya ya pada kuartal-kuartal berikutnya. Namun proses restrukturisasi, efisiensi sudah berjalan. Ya, tinggal masalah revenue berarti yang satu yang mesti didongkrak dari sisi regulator tadi, dan juga dari sisi cost of production dari keras itu sendiri. Oke, tentu sebagai penutup pada bagian video ulasan part 2 ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai arus kasnya. Pada dasarnya tidak ada yang istimewa Bapak Ibu ya dari arus kasnya. Yang jelas dia masih positif ya. Ini juga masih good sign untuk Krakatau Steel, karena bagaimanapun sebuah perusahaan yang turnaround itu harus memiliki arus kas yang positif. Kenapa? Ya agar mereka bisa mendapatkan cash untuk membiayai modal kerja mereka minimal ya. Baru nanti mereka bisa generate cash lebih banyak lagi untuk bisa investasi lebih lanjut. Seperti itu. Di sini belum ada yang signifikan sekali, cuman ada satu pos penerimaan beban usaha dan lainnya ini yang belum terlalu jelas, tapi nggak apa-apa, kita tidak usah terlalu pusingkan. Nanti kita lihat lebih lanjut konfirmasinya seperti apa pada kuartal kedua. Oke, demikian
video ulasan bagian kedua saya ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan komen video ini. Bagi yang belum nonton video part 1, silahkan dilihat lebih lanjut. Ataupun join free channel Telegram saya di @smsaham untuk mendapatkan berbagai macam ulasan teknikal dan rekomendasi trading yang direkomendasikan dengan analisa fundamental emiten. Oke, baik. Selamat malam.